Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Baik, hari ini kita kembali bertemu dengan Ustadz Asep. Tentunya kita akan belajar tematik ya. Tematik hari ini kita belajar tema 6 ya, yaitu tentang muatan IPA, tentang makhluk hidup, tentang kehidupan, yaitu tentang daur hidup dan metamorfosis dari hewan ya. Allah menciptakan makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan makhluk yang lain. Itu dapat kita pelajari untuk kita syukuri bersama ya. Baik, sama-sama kita akan belajar tentang metamorfosis dan daur hidup. Baik, kita hari ini akan belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu merupakan sebuah runtutan atau tahapan-tahapan dari kehidupan hewan. Nah, hewan itu biasanya dia akan berubah bentuk ya, mulai dari kecil, kemudian remaja dan hingga besar dan dapat berkembang biak menjadi hewan yang lainnya. Nah, daur hidup ini ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama itu tidak mengalami metamorfosis, yang kedua mengalami metamorfosis sempurna, dan yang ketiga tidak metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah perubahan setiap fase makhluk hidup, perubahan setiap tahapan pada makhluk hidup. Contohnya, jika Ananda di belakang rumah memiliki ayam, nah ayam itu kan mulai dari telur menetas menjadi ayam remaja dan anak-anak. Ayam anak-anak nanti berkembang menjadi ayam remaja dan kemudian menjadi ayam dewasa atau induk. Nah, itu disebut tidak mengalami metamorfosis karena dari telur ayam itu tidak mengalami perubahan, yaitu sama bentuknya. Kemudian contohnya kupu-kupu. Wah, kupu-kupu daur hidupnya yang pertama adalah dia bertelur, kemudian ulat, dia menetas menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, tahapan-tahapan dari kupu-kupu itu tadi, yang satu ke tahapan yang lainnya itu mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Makanya disebut metamorfosis sempurna. Nah, selain kupu-kupu, metamorfosis sempurna yang lain adalah katak, seperti gambar di samping ini ya. Katak daur hidupnya, katak bertelur, kemudian telur katak menjadi berudu, berudu memiliki kaki, berudu berkaki, kemudian berudu menjadi katak berekor, katak kecil tapi masih berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, selain itu metamorfosis sempurna yaitu pada contoh hewan nyamuk. Nah, pasti Anda semuanya banyak nyamuk di sekitar belakang rumahnya. Nyamuk dia bertelur di air ya, kemudian menetas menjadi jentik-jentik, kemudian jentik-jentik tadi berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah kepompong, maka dia akan keluar menjadi seekor nyamuk dewasa. Nah, jadi dari kupu-kupu, katak, dan nyamuk itu perubahan dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya itu berbeda sehingga disebut metamorfosis sempurna. Baik, kita selanjutnya akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Jadi ada 3. 1, tidak mengalami metamorfosis, contohnya ayam, kambing, sapi, kerbau, bebek. Yang kedua, metamorfosis sempurna, kupu-kupu, kemudian nyamuk, dan juga katak. Yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu capung. Capung dia kemudian telur menetas menjadi larva. Larva itu seperti ulat. Ya, larva kemudian menetas menjadi
nimfa. Nimfa itu seperti capung kecil kemudian berubah menjadi capung dewasa. Jadi perubahannya tidak terlalu banyak. Contohnya lagi ya, selain capung masih banyak lagi, contohnya adalah serangga banyak sekali seperti itu ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Hari ini kita belajar tentang daur hidup atau tahapan dari makhluk hidup seperti kupu-kupu, lalat, capung. Nah, itu. Jadi ada 3 ya yang kita pelajari. Tidak mengalami metamorfosis seperti hewan-hewan biasa, ayam, kucing, kambing, kerbau. Metamorfosis sempurna, kupu-kupu, kemudian katak dan nyamuk. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, contohnya capung, lalat. Nah, seperti itu. Ya. Oke, anak-anak sudah paham. Nah, seperti itulah perkembangbiakan atau tahapan dari makhluk hidup. Intinya, contoh kupu-kupu ya, kupu-kupu. Intinya mengapa kok harus jadi ulat dulu, kemudian metamorfosis menjadi kepompong, harus. Nah, intinya kita sebagai orang muslim, kita harus membenahi diri, harus semangat untuk membenahi diri, memperbaiki diri, banyak beribadah, banyak. Nah, akhirnya nanti suatu saat kita akan menjadi orang yang bermanfaat ya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran tentang daur hidup hewan tematik kelas 6. Baik anak-anak, jika sudah memahami apa itu daur hidup, metamorfosis ya, silakan Ananda mengerjakan pada halaman 8, kemudian halaman 10, halaman 11, dan yang terakhir halaman 58 dan 59 ya. Oke, apabila ada yang belum paham, dimengerti, bisa tanyakan langsung ke Ustadz ya. Terima kasih pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat anak soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.